Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya sebagai moderator pertama ingin melengkapi UAS akhir semester yaitu pelajaran sistem audit informasi. Di sini kami ingin menjelaskan tentang presentasi yang berjudul PT Semen Batu Raja Persero Tbk yang menggunakan COVID-19. PT Semen Batu Raja ini adalah perusahaan semen terkemuka di Indonesia gitu kan, yang diimplementasikan dalam COVID-19 ini. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Kusum Permadi dengan NIM 32242. Selanjutnya ada Rosmiyati Sukmayu. Dan yang ketiga adalah Bambang Binantoro. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya yaitu dengan materi. Yaitu adalah riwayat PT Semen Batu Raja. Riwayatnya adalah pendirian PT ini adalah pada tahun 1974 yang berkomitmen terhadap membangun nasional dan memenuhi kebutuhan semen di daerah Sumatera Selatan, ya terutama di Indonesia juga. Poin selanjutnya adalah daftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. PT ini ya melakukan ekspansi dan penetrasi pasar di seluruh Indonesia gitu. Dan poin ketiga, memiliki 3 pabrik semen. Ya, ini PT Semen ini memiliki 3 pabrik, yaitu di Palembang, Batu Raja, dan Panjang. Dan poin keempat adalah memiliki kapasitas produksi 7 juta ton per tahun. Nah, jadi PT Semen ini memproduksi 7 ton gitu kan per tahun, dan menjadi salah satu produsen semen terbesar di Indonesia sampai saat ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah portofolio. Portofolio merupakan salah satu hal yang penting dalam pemasaran, terutama mempercayai ketika kita punya produk kayak gitu. Terutama PT Semen ini mempunyai pemasaran yang sangat unggul. Di sini ada 3 pemasaran, yaitu semen terdiri dari 3 jenis semen. Di sini ada semen pertama adalah semen Portland. Semen ini adalah produk utama dari perusahaan ini, digunakan dalam konstruksi gedung maupun jalan di infrastruktur. Dan semen kedua adalah semen mortar. Semen ini dirancang khusus untuk keperluan perekat dan pemasangan bata atau beton. Ya, bisa dicontohkan seperti rumah kita. Dan yang terakhir adalah mereknya semen beton siap pakai. Ini adalah suatu develop untuk meningkatkan efisiensi konstruksi dalam proyek-proyek besar seperti jalan di atas gitu kan, atau jembatan yang harus kuat. Nah, itu adalah portofolio dalam bentuk pemasarannya. Selanjutnya adalah komitmen, keberlanjutan. Gimana caranya supaya PT Semen Tiga Roda Persero ini menjadi jangka panjang dalam usahanya. Di antaranya adalah PT Semen Batu Raja ini berkomitmen untuk membangun berkelanjutan. Poin kedua adalah perusahaan berfokus pada pengurangan dampak lingkungan melalui pabrik produksi yang bertanggung jawab. Jadi ini sudah diatur dalam NIB atau perizinannya didirikannya supaya enggak merugikan orang lain.
kayak gitu. Poin ketiga adalah ini juga secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif membangun masyarakat untuk menciptakan dampak yang positif. Yaitu gimana caranya supaya masyarakat menciptakan sosialnya dan yang baik gitu, yang positif, supaya perkembangan antara sosial dan perusahaan ini baik gitu kan, mau tidak ada kerugian satu pihak satu sama lain gitu. Jadi ini adalah komitmen yang berkelanjutan di PT Semen Persero. Dan selanjutnya dilanjut oleh Rosmi Sukma Ayu gitu kan, poin-poin yang akan dibahas dalam COVID-19 berhubungan dengan perusahaan PT Semen Tiga Roda Persero ini. Silahkan Rosmi. Oke, baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, dan selanjutnya saya akan memaparkan apa itu COVID-19. Dalam COVID-19 di sini ada empat poin. Yang pertama ada menurut framework manajemen IT, di mana COVID-19 adalah rangkaian praktik dan panduan untuk mengelola dan mengontrol teknologi informasi di perusahaan. Menurut solusi inovatif, COVID-19 mengintegrasikan prinsip dan metode manajemen terbaik dengan solusi digital yang inovatif. Kemudian adaptasi untuk era pandemi. COVID-19 adalah perkembangan COVID yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan menghadapi tantangan yang timbul seiring perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, mitigasi risiko, di mana COVID-19 membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, ada prinsip COVID-19, di mana memastikan keselarasan strategi teknologi informasi dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, memberikan nilai tambahan bagi perusahaan melalui penggunaan teknologi informasi yang efektif. Dan selanjutnya, menjaga keamanan dan privasi data perusahaan, memastikan kesiapan dan kehandalan sistem teknologi informasi, dan mengelola sumber daya teknologi informasi secara efisien dan efektif. Itu prinsip-prinsip COVID-19. Selanjutnya, COVID untuk apa? Nah, di sini ada tiga item atau fungsi COVID. Yang pertama ada keamanan dan keandalan, yang kedua ada pertumbuhan bisnis, dan yang ketiga efisiensi proses, di mana keamanan dan keandalan COVID-19 untuk melindungi sistem atau data perusahaan dari serangan cyber resiko kegagalan. Yang kedua, pertumbuhan bisnis. Nah, fungsi COVID itu untuk apa? Memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan mendukung inisiatif pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir, ada efisiensi proses, di mana untuk membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui identifikasi dan pengolahan risiko, kemudian untuk pengendalian internal dan otomatisasi proses bisnis. Itu fungsi tersendiri dari COVID. Selanjutnya, ada implementasi COVID-19 di PT Semen Batu Raja. Nah, di sini
Yang pertama, tahapan pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, asesmen COVID-19. Yang ketiga, pengembangan rencana tindakan. Dalam pendidikan dan pelatihan, maka perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan COVID-19 dan manfaatnya dalam menjalankan tugas mereka. Itu untuk pendidikan dan pelatihan bagi perusahaan. Kemudian tahapan kedua, asesmen COVID-19, di mana mengidentifikasi kebutuhan tantangan perusahaan dalam implementasi COVID-19 melalui evaluasi yang komprehensif. Nah, ini untuk kebutuhan tantangan si perusahaan itu untuk mengimplementasikan COVID-19 tersendiri dan untuk evaluasi dalam perusahaan. Dan yang ketiga, pengembangan rencana tindakan, di mana si perusahaan menerapkan rencana tindakan yang relevan untuk mengintegrasikan COVID-19 ke dalam operasional sehari-hari. Nah, itu adalah tahapan implementasi COVID-19 di PT Semen Batu Raja. Selanjutnya, ada manfaat menggunakan COVID-19. Yang pertama, penyelarasan strategi IT dengan tujuan bisnis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan mengefektivitas operasional. Yang ketiga, ada keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi. Dan yang keempat, pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan peluang. Yang keenam, peningkatan kualitas keputusan bisnis. Itu manfaat menggunakan COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Rosmi yang sudah menjelaskan tentang berbagai COVID, dari mulai apa itu COVID, gimana cara kerja COVID, implementasinya, dan terakhir adalah manfaatnya. Oke, dan poin ketiga adalah ke komitmen terhadap perusahaan, antara hubungan COVID dan perusahaan kayak gimana itu kan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Mengenai komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, di sini ada poin. Yang pertama, investasi dalam energi hijau, dan ada proses daur ulang, dan ada mitra komunitas. Nah, pertama, ada investasi dalam energi hijau nih. Persero melakukan investasi dalam solusi energi hijau untuk mendukung pengembangan berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, untuk proses daur ulang yang kedua, Persero menerapkan proses daur ulang dalam operasionalnya untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Untuk mitra komunitas, poin 3, Persero menjalin kemitraan dengan komunitas lokal untuk membangun dan mendukung program berkelanjutan. Nah, di sini adalah ada tantangan dalam mengimplementasikan COVID-19. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, pengadopsian organisasi, dan yang kedua ada perubahan budaya, dan yang ketiga ada sumber daya yang terbatas. Nah, dalam poin 1, pengadopsian organisasi menyebarkan pemahaman tentang COVID-19 yang mendapatkan dukungan penuh dari seluruh organisasi. Nah,
perubahan budaya, mengubah budaya perusahaan untuk mendorong adopsi COVID-19 sebagai prinsip dan metodologi manajemen teknologi informasi yang terintegrasi. Nah, sedangkan yang ketiga, sumber daya yang terbatas, melakukan pengalokasian sumber daya yang tepat untuk melaksanakan implementasi COVID-19 secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada strategi sukses dalam menggunakan COVID-19. Nah, di sini juga sama ada 3 poin. Mengkomunikasikan yang efektif, tim implementasi yang kompeten, dan memonitoring dan evaluasi berkelanjutan. Poin yang pertama, membangun komunikasi yang efektif antara berbagai departemen untuk memastikan pemahaman yang sama tentang COVID-19. Nah, sedangkan yang kedua, tim implementasi yang kompeten, membentuk tim implementasi yang terdiri dari anggota yang kompeten dan berdedikasi untuk memimpin proses perubahan. Nah, sedangkan poin 3, memonitoring dan evaluasi berkelanjutan, mengadopsi siklus pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan keberhasilan implementasi COVID-19. Nah, di sini ada kesimpulan dan poin penting. Nah, pentingnya COVID-19 dalam manajemen teknologi informasi. Nah, COVID-19 membantu perusahaan dalam mengelola dan mengontrol teknologi informasi secara efektif, terutama dalam menghadapi tantangan yang timbul selama pandemi. Terus ada manfaat yang diperolehnya. Implementasi COVID-19 membawa manfaat nyata seperti penyelarasan strategi yang efisiensi, operasional, dan keandalan sistem. Nah, sedangkan yang tantangan dan strategi sukses mengimplementasikan COVID-19 menimbulkan tantangan, tetapi dengan komunikasi yang baik, tidak tim yang kompeten, dan memonitoring yang lanjutan, kesuksesan dapat dicapai. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6 dari awal sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian penjelasan tentang presentasi ini. Semoga apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat bagi orang, khususnya bagi kita dan umumnya bagi kita semua. Dan selanjutnya mungkin terima kasih. Jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar ataupun pas lagi kita Zoom bersama ibu dosen kita, gitu kan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.